Awal Mei menyapa dengan langkah pelan. Udara lebih teduh, langit lebih lapang. Tengah hiruk dunia yang sedang berhenti sejenak, kami memilih bergerak. May Day bukan sekedar hari libur, tapi waktu yang memberi ruang untuk kembali ke hal-hal yang jujur. Kebersamaan, perhatian, dan niat yang tak ditunda-tunda. Bersama teman-teman, kami susuri jalan. Satu mobil, banyak tawa. Tak ada peta pasti, hanya arah yang kami sepakati bersama. Perjalanan ini bukan pelarian, tapi pulang pada makna. Kami bicara, kami diam, kami saling hadir tanpa perlu alasan. Dan ketika hari mulai turun perlahan, kami singgah di sebuah rumah yang kami rindukan. Seorang sahabat sedang dirundung sunyi. Tubuhnya terbaring, tapi semangatnya tetap berdiri. Kami datang tak membawa banyak, hanya senyum, doa dalam diam, dan persahabatan yang tetap utuh meski waktu kerap menjauh. Inilah perjalanan kami di awal Mei. Bukan tentang jarak yang kami tempuh, tapi tentang ikatan yang kami sambung. Karena silaturahmi bukan hanya kewajiban, ia adalah keindahan yang hanya bisa dirasa saat hati ikut berjalan. Selamat siang. Kembali lagi bersama kita di channel Kiara apa? Kiara apa? Bumi Kirana Journey. Bumi Kirana Journey. Sekarang alon-alon bos, bikin goyang. Sekarang kita bertepatan di Garut Cibatu. Kita lagi ada jalan ekspedisi for silaturahmi edisi May Day. Teman kita yang sudah beberapa minggu ini sudah masuk kerja karena sakit makanya kita rekan-rekan semua seperjuangannya berinisiatif untuk menengok. Alhamdulillah kita selamat sampai tujuan. Bertolak dari Bandung sekitar pukul 8 pagi. Alhamdulillah jam setengah 11 kita baru sampai, selamat sampai tujuan tanpa kurang apapun. Perjalanan tadi di jalan cukup lancar teman-teman, dan ada sedikit kendala mungkin dari mobil-mobil yang besar ya. Check this out. Oke. Hai guys. Begitu kami tiba di rumahnya, angin kampung berbisik pelan, menerpa dedaunan dan menuntun langkah kami masuk perlahan. Rumah sederhana itu berdiri tenang di tengah suasana sunyi. Hanya suara ayam sesekali terdengar dari kejauhan. Kami disambut dengan senyum tipis dari balik pintu. Wajahnya tampak pucat, matanya lelah, tapi ada cahaya yang sulit disembunyikan. Cahaya senang karena kedatangan kami. Kami duduk, menarik napas pelan, menikmati hening, memecahnya dengan tanya ringan. Bagaimana rasanya hari ini? Masih sama, katanya. Ia bercerita sedikit, kami mendengarkan. Kami bercerita banyak, ia tersenyum. Rasanya seperti sedang merawat hati, bukan hanya menjenguk tubuh yang lemah. Setelah beristirahat sejenak, kami pun diajak makan. Tak ada jamuan mewah, hanya nasi hangat dan sayur sederhana. Walau dengan hati yang sungkan, karena sudah pasti merepotkan, tapi rasa syukur telah memenuhi ruangan makan itu. Kami menghabiskan waktu dengan tawa ringan dan cerita lama, berharap itu menjadi obat tambahan baginya.
Lalu ketika matahari mulai condong, kami tahu saatnya untuk berpamitan. Kami berdiri menyalami satu persatu, menatapnya sambil mengirim doa dalam diam. Semoga cepat sembuh, semoga kembali ceria, semoga pertemuan berikutnya tak lagi diwarnai rasa sakit, tapi penuh tawa dan cerita baru. Hingga akhirnya kami melangkah pulang dengan hati ringan, karena hari itu kami percaya bahwa kehadiran adalah bentuk cinta paling sederhana dan mungkin yang paling menyembuhkan. Boga kenaik teh aduh aing mah kacau kieu keren tepar kenaik teh aduh kenaik ya aduh Pak Ustaz. Usai menyambangi sahabat yang tengah diuji raga, kami kembali menyalakan mesin cerita, mengejar senja yang menggantung di ufuk barat, menyusuri jalan yang melengkung menuju Bandung ke rumah kawan lain, tempat tawa sedang menunggu dengan sabar di beranda. Kali ini bukan tentang duka, bukan juga tentang simpati yang diselipkan dalam doa pelan, tapi tentang tawa yang meledak seperti kembang api di dada, tentang canda yang saling sambut seperti riak di permukaan danau, tentang cerita yang keluar begitu saja dari hati yang rindu bertemu dan mulut yang tak sabar berbagi rindu.
Di perjalanan ini, tawa kami tak pernah diam. Di antara deru mesin dan tiupan angin dari jendela yang terbuka, kami saling merekam keseruan. Bukan sekedar lewat kamera, tapi lewat hati yang enggan melewatkan momen tanpa makna. Dua mobil melaju berdampingan, seolah tahu bahwa hari itu kami tak sekedar berpindah tempat, tapi sedang menjahit kenangan. Dari kaca ke kaca, tangan melambai, mulut membentuk lelucon, dan suara-suara riang melintasi batas pintu dan atap mobil. Kami tertawa lepas, lantang, dan tulus, seolah dunia ikut mendengarkan dan memilih untuk tidak mengganggu. Kadang kami berhenti sejenak hanya untuk merekam satu adegan konyol. Kadang kami sengaja memperlambat laju agar perjalanan ini tak cepat usai. Dua mobil, satu rombongan cerita, bergerak bersama menuju satu tujuan yang tak hanya terletak di dalam peta, tapi juga di dalam hati yang sama-sama ingin pulang, pada rasa, pada tawa. Tak lama, akhirnya kami tiba di tujuan kami berikutnya, di rumah salah satu kawan kami. Di sana, kami duduk melingkar, bukan untuk rapat, bukan untuk debat, melainkan untuk menjadi manusia seutuhnya, yang tahu bahwa hidup tidak melulu soal kerja dan lelah, tetapi juga tentang jeda yang harus dijaga. Dan tentu saja makan lagi, bukan sekedar menyuap nasi ke dalam mulut, tapi merayakan kehidupan lewat liwet yang nikmat, sambal yang membakar lidah sekaligus kenangan, ayam goreng yang renyah yang seperti tawa teman lama, dan lalapan yang segar seperti obrolan tanpa beban. Mayday, it's liwet day, teriakan khas yang jadi jargon di antara gurauan. Mengingatkan bahwa hari buruh bukan hanya milik perjuangan, tapi milik perayaan, atas ikatan yang tetap lekat meski waktu kerap membentang jarak. Kami pulang tak membawa oleh-oleh, kecuali hati yang lebih lapang, dan cerita yang akan kami ulang, entah besok, entah saat kami kembali berkumpul dalam lingkaran yang sama, di meja yang mungkin berbeda, tapi dengan rasa yang tak pernah berubah. Kini, tibalah kita di ujung cerita, langkah tertulis di jejak makna. Meski tirai turun menutup pentas, semangat tetap membara, tak lekas lepas. Hari ini bukan akhir segalanya, tapi awal dari kisah luar biasa. Teruslah melangkah, gapai asa, karena harapan selalu menyala. Mari kita pulang dengan dada membusung, dengan tekad tak pernah luruh diguncang gunung. Sebab kita bukan hanya penonton dunia, kitalah penulisnya, dengan pena semangat dan tinta cita.